Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang selayaknya setiap muslim dia berjalan di atas akidah yang sahihah tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita sedang berbicara tentang min lawazim, di antara kelaziman dari kalimat la ilaha illallah. Dan di antara kelaziman kalimat la ilaha illallah adalah menegakkan kehidupan al-wala' wal bara' dalam kehidupan seorang muslim, yaitu membangun loyalitas yang jelas dan bara'ah, yaitu berlepas diri yang jelas. Kemana kita memberikan wala dan kemana kita memberikan bara'. Secara umum Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu, sesungguhnya wali-wali kalian, wahai orang yang mukmin, adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin. Sehingga kemana kita mengarahkan wala kita, kecintaan kita, kedekatan kita, pembelaan kita, Allah telah jelaskan kepada mereka kita mengarahkannya. Ini kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum mukminin. Adapun al-bara'ah, bara' berlepas diri, kebencian, kemudian menjauh, kita bangun kehidupan ini dan kita tujukan kepada setiap orang yang mereka memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, memusuhi agamanya, dan menjadi musuhnya kaum mukminin, yaitu orang-orang kafir, baik kafir Yahud, Alkitab, atau Nasrani, atau musyrikin, dan kufar secara umum. Maka kepada mereka diberikan bara'ah secara jelas, secara tegas. Sekarang diantaranya pertanyaan, kenapa mesti kita memberikan bara'ah kepada kufar, kepada orang kafir secara umum, baik kafir ahlul kitab atau kafir musyrikin? Yang pertama, alasan yang paling mendasar, karena mereka adalah orang-orang yang menyombongkan diri dari kalimat la ilaha illallah. Orang-orang yang menyombongkan diri, menolak dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ditawarkan kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menyombongkan diri. Maka karena misi kehidupan kita adalah bagaimana tersebarnya kalimat la ilaha illallah dan menegakkan kalimat la ilaha illallah, maka kita membenci pula kepada orang yang mereka menolak kalimat la ilaha illallah. Kita tidak membangun kedekatan, pembelaan, kecintaan pada orang menolak kalimat la ilaha illallah. Bagaimana mungkin kita menegakkan kalimat tauhid, mendakwakan kalimat tauhid, ingin mewujudkan kalimat tauhid, kemudian kita mencintai orang menolak kalimat tauhid? Tentu tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya orang kafir dia mencintai kaum mukminin karena mereka adalah membenci kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, alasan yang sangat mendasar, kenapa kita melakukan bara'ah, ini bersikap bara'ah kepada kufar secara umum, karena kebencian mereka kepada kaum muslimin sangat besar. Kebencian mereka kepada kaum muslimin sangat-sangat besar. Yang berbicara seperti ini bukan kesimpulan manusia, bukan hasil pengamatan kehidupan mereka, tapi yang memberitakan langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki manusia, yang mengetahui hatinya manusia. Allah mengatakan, qad badatil baghdha'u
bi afwahihim. Sungguh telah jelas kebencian mereka kepada kalian dengan lisan-lisan mereka, dengan ucapan-ucapan mereka. Wa ma tukhfi sudur akbar, kata Allah. Adapun yang ada di dada mereka, yang tersimpan, yang tersembunyi di dada mereka itu lebih besar. Kalau kita mau dengar dan mau melihat, apalagi di zaman kita, ocehan-ocehan mereka terhadap Islam, terhadap Rasulullah, terhadap kaum mukminin, maka luar biasa yang mereka ungkapkan tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang kaum mukminin. Bagaimana kebencian mereka yang luar biasa. Itu yang keluar dengan lisan mereka. Kata Allah, wa ma tukhfi sudur akbar. Yang ada di dada mereka itu jauh lebih besar lagi. Para pemirsa yang rahmati Allah, tentu siapapun tahu dari kalangan kaum mukminin ini, seandainya dia betul-betul mengamati kehidupan para musuh, bagaimana ucapan-ucapan mereka. Katakanlah kebencian mereka kepada agama ini dan kepada nabinya, kepada umat ini, telah mereka buktikan dengan berbagai macam action-action yang mereka lakukan. Yang karikatur, yang film, yang ucapan, yang umpatan, dan semisalnya. Demikian pula, permusuhan mereka tidak akan pernah berhenti terhadap kaum muslimin. Allah sendiri yang telah mengatakan, La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum min ba'di imanikum kuffara, imanikum kafirin. Apa kata Allah? La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum ba'da imanikum kafirin. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Sampai kalian murtad dari agama kalian. La yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum min ba'di imanikum. Mereka tidak akan pernah berhenti memerangi kalian, kata Allah SWT. Sepanjang zaman, sepanjang waktu. Ini stata'u seandainya mereka mampu mewujudkan untuk memurtadkan kalian, mereka akan lakukan terus. Dan bagaimana mereka targetkan dengan peperangan yang mereka lakukan, baik perang fisik atau perang pemikiran yang dikenal dengan al-ghazwul fikri. Targetnya kalian murtad. Maka bagaimana Allah menasihatkan kepada kita, jangan sampai kita mentaati setiap keinginan Ahlul Kitab. Karena keinginan mereka memurtadkan kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam min ahlil kitab yaruddukum min ba'di imanikum kafirin. Wahai kaum mukminin, seandainya Anda taati sebagian keinginan Ahlul Kitab, maka niscaya mereka ingin memurtadkan kalian dari agama kalian, dari iman kalian menjadi kafir. Yang mereka inginkan Anda murtad. Dan mereka tidak akan pernah ridha terhadap Anda dengan keimanan Anda dan keislaman Anda. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani sama sekali tidak akan pernah ridha kepada kalian mereka muslimin sampai kalian mengikuti milah mereka. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka sangat ingin seandainya Anda itu kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga Anda dan mereka sama. Ini yang Allah ungkapkan. Dan mereka selama Anda mukmin, selama Anda muslim, mereka tidak ingin Anda mendapatkan kebaikan, bahkan walaupun setetes air seandainya mereka mampu untuk menahan air hujan akan dia tahan. Allah katakan, Waddu ma yawaddu alladhina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin ayunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Allah katakan,
Ma yawaddu. Mereka senantiasa tidak ingin. Yawaddu dalam bahasa Arabnya fi'il mudhari'. Yang para ulama di antara memberikan faedah, ini fi'il mudhari' lil istimrar. Untuk keberlangsungan yang terus menerus. Sehingga orang-orang alul kitab, orang-orang kafir, baik kafir alul kitab atau musyrikin, ma yawaddu. Sama sekali mereka tidak ingin, terus-menerus sepanjang waktu mereka tidak ada keinginan, ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, seandainya Anda mendapatkan kebaikan dari Rabb kalian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, seandainya mereka sanggup menahan turunnya air hujan, sehingga tidak turun setetes pun air hujan kepada kaum mukminin, akan mereka lakukan seandainya mereka sanggup. Para pemirsa yang dirahmati Allah, seandainya demikian yang telah disebutkan Allah tentang orang-orang kufar, baik kufar ahlul kitab maupun kufar musyrikin, dan kenyataannya lihat bagaimana muslimin di negeri-negeri kufar, Bosnia, di Chechnya, kemudian di wilayah-wilayah seperti yang kita dengarkan akhir-akhir ini. Sekian banyak pembantaian yang menimpa kaum muslimin. Itu yang sempat kita dengar. Yang tidak sempat kita dengar tentu jauh lebih banyak. Karena secara umum berita dan media dikuasai oleh mereka. Bagaimana mereka memiliki kebencian yang luar biasa. Terlebih Yahudi. Orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna asyadan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahudu walladzina asyraku. Akan Anda dapatkan permusuhan yang paling keras menimpa kepada kaum muslimin. Permusuhan yang paling keras kepada kaum mukminin, kaum muslimin. Pertama Yahudi, kata Allah, baru kemudian berikutnya musyrikin. Sehingga Yahudi memiliki permusuhan yang luar biasa. Sehingga Yahudi telah membuat grand design bagaimana untuk membinasakan kaum muslimin. Membinasakan akidahnya, membinasakan pemikirannya, membinasakan moralnya. Maka mereka memiliki aktivitas yang luar biasa untuk menjadikan muslimin bangsa yang menjadi sasaran pengerusakan. Dan di antaranya adalah di balik semua kegiatan perusakan moral, Yahudi ada di belakangnya. Yahudi ada di belakangnya. Bagaimana pornografi, bagaimana narkoba, bagaimana atas nama seni, maka dirusak semua tata aturan agama. Di balik itu semuanya, Yahudi ada di belakangnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya demikian kita telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana seorang mukmin dia tidak mengambil sikap bara'ah kepada Yahud, kepada Nasrani, kepada al-musyrikin, yang itu memang tuntutan akidah seorang mukmin. Sehingga Allah pun katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'dhin wa may yatawallaw minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai kaum mukminin, jangan sekali-kali Anda jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian, teman dekat kalian, kecintaan kalian, yang Anda serai urusan penting, yang Anda angkat sebagai pemimpin. Karena mereka itu satu dengan yang lainnya menjadi wali, saling melindungi, saling menguntungkan, dan mereka bersatu membinasakan muslimin.
barang siapa yang berwala kepada mereka di kalangan Anda, sungguhnya termasuk di golongan mereka. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang yang zalim, sehingga memberikan wala kepada orang-orang Yahud wan Nasara termasuk kezaliman, perbuatan zalim, dan akan menjauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena berwala kepada mereka menunjukkan kebencian kita sebagian atau banyak kepada Islam dan kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala pula bahkan melarang kita memberikan wala kepada orang kafir sekalipun mereka kerabat kita. La yattakhidil kafirina awliya'a. Jangan sampai kita menjadikan orang kafir sebagai awliya, walaupun mereka kerabat kita, walaupun mereka adalah keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwan wa la'iban. Wahai orang beriman, jangan jadikan orang yang mereka menjadikan agama Anda sebagai bahan permainan dan sendoguro dari kalangan ahlul kitab dan orang kafir menjadi wali-wali kalian. La tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya'a. Jangan pula dijadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Alangkah sangat banyaknya ayat yang menjelaskan dan menuntut kita agar memberikan bara'ah kepada mereka dan tidak memberikan wala sedikit pun kepada mereka, karena ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang mukmin dalam rangka menegakkan akidahnya dan menjaga agamanya dan tidak terjerumus dalam keinginan orang-orang kufar. Ini merupakan nasihat yang sangat indah, yang sangat bagus dari Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah praktek yang terjadi selain apa yang telah kita berikan contoh Nabiullah Ibrahim dan para nabi. Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul, dia seorang sahabat Nabi yang mukmin dan ayahnya gembong munafikin. Satu saat Abdullah, dia meminta kepada Nabi agar menyisakan air minumnya untuk diberikan kepada ayahnya, yang mudah-mudahan dengan meminum air sisa minumnya Nabi akan bisa membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hatinya. Kecintaan Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul untuk ayahnya mendapatkan hidayah Allah SWT. Akhirnya dibawa sisa minum Nabi kepada ayahnya. Ayahnya tanya, apa ini ya Abdullah? Ini sisa minum Rasulullah SAW supaya ayah minum. Mudah-mudahan Allah membersihkan ini hati ayah. Maka dengan kebencian ayahnya Abdullah ini Abdullah bin Ubay bin Salul, dia mengatakan, seandainya engkau bawakan kepadaku air kencing ibumu itu lebih suci bagiku. Maka marah Abdullah bin Abdillah bin Ubay bin Salul. Anaknya yang mukmin itu marah dengan sikap ayahnya yang melecehkan Nabi SAW. Maka dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, seandainya engkau izinkan aku memenggal leher ayahku. Bagaimana muncul sikap bara'ah dengan ayahnya, walaupun dia ayah. Akan berkata Nabi, jangan, tetaplah Anda berbuat lembut pada ayahmu. Karena ayahnya, zahirnya adalah muslim. Nabi tidak ingin membuat fitnah yang besar. Nanti orang bilang Nabi membunuh sahabatnya. Lihat, para pemirsa, sungguhnya praktek-praktek demikian sangat banyak. Yang ini semuanya merupakan bentuk pembelaan dan penjagaan akidah seorang mukmin. Demi terjaganya akidah dan agama dia, Allah mengajarkan sikap al-bara'ah terhadap orang-orang kafir, orang musyrik, yang memang mereka tidak mengendaki kebaikan sedikit pun pada kaum mukminin. Mudah-mudahan sekilas pembahasan kita tentang al-wala' wal-bara' bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi agama kita, memperbaiki agama kita, menjadikan waktu kita waktu-waktu yang penuh dengan keberkahan dan istiqamah di atas agama, hingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil Allah dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma asil lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma asil lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma asil lana akhiratana
allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.